Terakhir, sebelum kita tutup podcast ini, satu kata untuk PLT Bupati Bangkalan. Budek. Budek. Itu saja ya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan tahap 2 ini resmi ditunda. Yang awalnya 3 Mei menjadi 10 Mei. Pertanyaannya kenapa ditunda? Yang kedua, banyak rekomendasi PLT Bupati Kabupaten Bangkalan yang tidak digubris. Pertanyaannya lagi, kenapa tidak digubris? Ada apa di sini? Yang selanjutnya, kita di sini juga akan mengkaji tentang bagaimana Perbup nomor 51 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Tamu 0% podcast kali ini adalah Ketua Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis atau disingkat dengan PAKIS. Langsung saja saya sapa. Beliau adalah, saya panggilnya Abdurrahman Tahir. Abdurrahman Tahir. Saya panggilnya Kak Rahman. Kak Rahman ya. Saya panggilnya Kak Rahman Abdurrahman Tahir. Langsung saja saya sapa. Apa kabar Kak Rahman? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Kak? Lancar, alhamdulillah. Ini masih lama lebaran ini Wah, ya. iya. Ya. Tapi tidak lama juga. Tidak lama Tinggal juga menunggu ya. detik-detik juga. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol di 0% podcast. Menarik untuk kita bahas teman-teman semuanya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada Kak Rahman ini, bagaimana Kak Rahman ini melihat implementasi Perbup nomor 51 tahun 2022 ini? Oke, terima kasih Mas. Perbup 51 2022 ini sebenarnya sudah mengarah, sudah ada perbaikan dari dulu, namun ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi, karena sebenarnya tahap pertama itu sudah menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki di sini. Namun nyatanya ketika kami banyak menerima keluhan dari persoalan-persoalan yang ada di desa itu, tidak ada bedanya kayaknya. Hanya mungkin sedikit redaksi yang berubah atau ini, namun implementasinya di bawah faktanya masih banyak muncul persoalan-persoalan yang dilakukan oleh oknum P2KD. Karena persoalan ini walaupun persoalan politik, mestinya juga penegakan supremasi hukum, penegakan Perbup itu memang harus ditegas. Alasan mereka mungkin lemahnya Perbup ini karena ketika ketidakjelasan persoalan sanksi. Sebentar, Kak Rahman mengatakan Perbup ini lemah. Iya, karena di sanksinya itu tidak ada. Ketika mereka melanggar Perbup, apa sanksinya kan? Karena tidak ada sanksi. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ternyata di bawah banyak memang oknum teman-teman P2KD itu sama dengan menginjak-injak produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sebentar saya potong. Apakah memang betul sampai saat ini tidak ada sanksi secara jelas apabila ada pelanggaran terhadap Perbup itu? Tidak ada. Walaupun itu dilakukan oleh P2KD? Iya. Walaupun P2KD dari desa? Iya. Artinya tidak ditemukan muncul dalam Perbup ini suatu sanksi. Jadi mereka lah semena-mena ketika mereka tidak melakukan pelaksanaan ini dengan tidak objektif, tidak jurdil. Oke. Berarti masih lemah menurut Kak Rahman. Masih lemah, masih sangat lemah. Terkait dengan yang ramai sekali diperbincangkan oleh awak media di Kabupaten Bangkalan bahwa rekomendasi PLT Bupati Kabupaten Bangkalan banyak yang tidak digubris oleh P2KD, ini bagaimana? Iya. Itu satu contoh, satu lemahnya dari Perbup itu sendiri. Yang kedua, ketidaktegasan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam penegakan Perbup ini. Yang akhirnya di bawah juga satu contoh, salah satu desa Kanigara, walaupun rekomendasi sudah dikeluarkan, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian tindakan eksekusi di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke desa ini ya, saya ingin tahu lebih dalam lagi apa yang Kak Rahman ketahui, yang Kak Rahman analisis terkait dengan rekomendasi dari PLT Bupati Bangkalan. Begini, kenapa tidak digubris? Ada kesemena-menaan memang, semacam power di panitia itu yang terindikasi karena suatu kepentingan. Sebentar, semena-menaan dari P2KD atau? Dari P2KD-nya. Dari P2KD, iya. Oke. Next. Ya, itu contoh begini. Kebetulan saya mengikuti langsung salah satu yang terjadi di desa, kemudian kebetulan di desa kami yaitu Desa Marombo.
Jadi semua alur atau sistem yang mestinya dilakukan, jadwal apa semua itu sama sekali tidak dilakukan. Tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan sebagaimana ada dalam Perbuk. Contoh ketika pasca pendaftaran masa sanggah, kita tidak diberi kesempatan untuk masa sanggah. Kemudian hanya tulis, tapi tidak ada konfrontasi untuk mengadu argumentasi sesuai dengan dasar-dasar yang kita miliki. Itu contoh di desa Morobo. Iya. Di desanya Kak Rahmat sendiri. Contohnya begini, ketika kebetulan ini salah satu calon, ini kan adik saya, betul langsung adik kandung saya sendiri. Nah, saya mengikuti sejak dari awal sampai contoh ketika sejak pembentukan panitia itu sangat tidak rasional, bukan dipilih, tapi sudah ditentukan kemudian diumumkan seperti itu. Kemudian yang kedua sampai berikutnya ketika pasca pendaftaran, kita sudah selesai di pendaftaran, namun tindak lanjut dari apa ada pemberitahuan apa masa kapan itu sama sekali tidak ada sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Baru ketika setelah menjelang bahwa secara verifikasi bahwa salah satu calon dari adik saya itu lolos verifikasi administrasi, dituangkan, diumumkan bahwa lolos administrasi, tidak ada persoalan, tidak ada catatan. Kan sudah lolos tuh. Sudah lolos, tidak ada catatan bahwa misalkan di pengalaman pemerintahan ini tidak benar atau digagalkan, itu tidak ada. Dan tahu-tahu ketika pasca pengumuman hasil uji kompetensi kok dinolkan, artinya tidak diloloskan karena pengalaman pekerjaan. Yang sebelumnya sudah diloloskan. Sudah diloloskan, tidak ada persoalan, diumumkan, terpublish. Ini kan pelanggaran kalau seperti itu. Lah ya, makanya karena pelanggaran itu di Perbuk itu tidak jelas sanksinya apa, makanya kami berkali-kali melakukan kritik, melakukan menyampaikan aspirasi itu sampai ke sub TPKD, ke TPKD, bahkan secara surat sudah berkali-kali, artinya lebih dari 3 kali kami melakukan surat itu, namun tidak ada pernah pemanggilan terhadap kami. Jadi cukup untuk kementerian, hanya dijawab dengan surat. Misalnya ketika saya salah satu calon yang bukan adik saya, ada 2 calon yang menurut saya mestinya itu gugur di administrasi, jawaban itu pasca terakhir masa sanggah jam 12 malam. Bagaimana kami menyangka dan tidak bertemu dengan kita nggak diundang. Tinggal memberi jawaban bahwa satu contoh bahwa di pekerja di rumah sakit di lingkungan dinas kesehatan itu adalah di blood itu bukan APBD. Tinggal senanya menjawab begitu. Itu nggak boleh karena menurut saya rumah sakit dinkes atau puskesmas itu walaupun sistemnya blood itu tetap APBD. Karena kalau dijawab itu non APBD itu salah, ada aturan hukumnya, itu tetap APBD. Kalau bukan APBD berarti ada pemerintahan dalam pemerintahan, kecuali swasta. Kalau swasta tidak ada intervensi secara anggaran baik secara manajemen. Berarti cukup parah yang terjadi di desa Morobo ini, Pak ya. Kemudian begini, ketika data itu ditengarai bahwa secara data tidak ada. Karena data itu rangkap 3, 1 di P2KD, yang 2 di sub TPKD, kemudian terakhir juga ada di TFPKD. Nah, sounding data itu tidak pernah dilakukan. Yang dari P2KD. Ketika dilakukan pemanggilan ke P2KD, malah P2KD tidak membawa data, alasan lupa. Waduh. Itu kan yang ngeri-ngeri sedap lah. Jadi wajar ketika masyarakat itu akhirnya banyak berontak, melakukan protes karena publis. Bahkan ketika melakukan scoring itu sudah ada upaya bagaimana mau dijegal itu sudah terbesit. Bahkan sempat mengambing hitamkan TPKD bahwa scoring itu dari TPKD. Kami bantah bukan. Baik. Berarti di desa Morobo ini adalah salah satu contoh desa yang mana penerapan aturan dari P2KD ini cukup fatal juga, sangat fatal dan tidak ada sanksi secara tegas juga dari P2KD. Itulah persoalan. Yang saya katakan ini untuk menjaga kondusivitas itu yang saya pikirkan, karena menurut saya sampai sekarang ini di desa Morobo sangat mencekam, karena saat kemarin dan bahkan tadi pagi saya turun ke bawah, saya nanya ingin menemui salah satu panitia, satu pun tidak ada, tidak tahu kemana. Yang mau menemui? Iya, bukan
sampai di rumahnya nggak ada semua. Nggak ada Pada semua. kemana ini? Terus seperti apa kita masyarakat ketika mau melakukan meminta informasi seperti apa dan bagaimana itu tidak ada. Oke, baik Kak Rahman. Itu tadi di desa Merombuh, di desa Kak Rahman sendiri, yang mana kebetulan adik Kak Rahman sendiri yang mencalonkan menjadi calon kepala desa Merombuh. Selain dari desa Merombuh, yang konsultasi, yang mengadu terhadap PAKIS, Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis ini, ada lagi nggak? Ada Kasus kejadian yang seperti itu? Iya, kan semacam saya mencurigai, saya menduga ini by design. Hampir sama pola-pola yang dilakukan. Misalnya di Kuanyar ada sempat Karanganyar mengadu ke kita, terus Bata Barat, kemudian Kanigara, terus juga ada lagi Larangan. Berarti banyak ya Kak ya? Oh banyak. Lah itu makanya seperti apa? Kenapa sensitivitas pemerintah ini kok bukan hanya normatif, hanya melihat dari persoalan, tapi bagaimana menjiwai keadaan masyarakat di desa kita itu untuk menjaga kondusivitas, itu yang terpenting bagi saya. Berbicara tentang kondusivitas, dengan diputuskan bahwa pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini diundur menjadi 10 Mei, setuju nggak Kak Rahman? Saya setuju. Alasannya? Alasan karena gini, karena memang saya mendapat informasi, suatu argumentasi dari kesiapan keamanan yang dikhawatirkan, karena ternyata ada beberapa desa yang ditengarai mungkin takut tidak kondusif dan keterbatasan dari personel keamanan kan terbatas, dan di situ juga kebetulan ada 3 Mei itu ada acara hari buruh atau apa itu. Jadi seperti itu, nggak masalah. Hanya itu sebenarnya itu menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah. Sudah terjadwal dengan bagus, ada jadwal, sudah ini kok dirubah-rubah itu. Pemerintah itu dalam kan hal tidak ini, konsisten. Pemerintah dalam hal ini PLT Bupati atau P2KD? Ya tentunya pemerintah itu yang mewakili itu ya Bupati, wakil Bupati BLT, PLT Bupati, gitu kemudian ya? juga ketua TPKD. Ini kan tidak konsisten. Oke. Mendesain, merencanakan sesuatu itu kan sudah matang mestinya, bahwa tanggal itu masa nggak tahu, pemerintah nggak tahu kalau tanggal 3 itu pas berbarengan pembentukan hari ini, nonsen dong kan itu kan. Itu berarti bahwa pemerintah Bangkalan ini, mohon maaf, sangat lemah cara mendesain program ini. Apa yang Kak Rahman ketahui tentang rekomendasi Bupati? Rekomendasi PLT Bupati? Rekomendasi isinya apa itu rekomendasi secara garis besar? Ya, untuk misalkan ketika harus salah satu bakal calon itu harus diloloskan karena tidak ada cacat dalam administrasi dan sesuai prosedur yang ada. Akhirnya karena tadi hanya di sepihak dijatuhkan oleh oknum P2KD, nah, akhirnya dia melakukan protes, kemudian akhirnya setelah dianalisa mungkin TPKD melakukan rapat pleno, jadi forum itu memutuskan akhirnya untuk layak untuk dikeluarkan rekomendasi bahwa calon yang tadi telah divonis digugurkan oleh P2KD akhirnya direkomendasi untuk bisa lolos itu. Aduh, berarti teman-teman selama ini bagaimana penerapan aturan yang tertuang dalam Perbub nomor 51 tahun 2022 di Kabupaten Bangkalan terkait dengan pemilihan kepala desa tahap 2 ini belum maksimal dan bisa kita katakan lemah ya, menurut keterangan Kak Rahman tadi. Itu by data juga kan Kak? Oh ya, contohnya ya. Dalam artian begini, apakah hanya bersifat pandangan dan asumsi Kak Rahman saja atau by data juga? By data ya. Karena by data artinya begini loh, faktual di lapangan. Faktual di lapangan karena kami menyalami langsung, bahkan kami sampai berkali-kali melakukan aksi, melakukan protes, tidak pernah diindahkan. Kami melakukan protes, ayo adu argumentasi, duduk bareng, ini loh fakta yang kami miliki. Tidak, bahkan ketika mau penetapan penghitungan scoring di Merombo itu sempat terhenti ketika ada protes dari warga. Kemudian tahu-tahu yang mestinya tanggal 29 itu semua desa sesuai jadwal loh. Itu harus sudah ditetapkan, namun di Merombo tidak ditetapkan. Tahu-tahu besok pagi nyuri-nyuri start ada di kecamatan. Tempatnya aja sudah salah. Tanpa undangan? Tanpa undangan pemberitahuan apapun. Di Merombo itu ketika ikut uji potensi tidak ada undangan, tidak apapun. Baik kepada adanya Kak Rahman? Iya, nggak ada. Kita hanya karena dengar dari luar bahwa tanggal berapa itu ada uji kompetensi. Gitu tadi ke pihak bakal calon nggak ada pemberitahuan, nggak ada ini.
Artinya main silent ya, tujuan mungkin biar nggak hadir. Namun karena saya tinggalnya di Bangkalan, banyak input informasi, hanya saya daftarkan ikut uji kompetensi. Saya menyampaikan TFPK ke TFPKD bahwa semacam itu. Tim fasilitator. Saya menyampaikan ini loh yang terjadi. Kemudian ketika penetapan itu ditaruh di kecamatan jam 8 pagi. Seharusnya di desa. Seharusnya di desa. Pelanggaran lagi tuh. Pelanggaran lagi, masyarakat Merembu tidak tahu. Bahkan kebetulan ada salah satu utusan dari saya untuk menyampaikan surat protes itu juga, yang sebenarnya akhirnya tahu kalau ditaruh di kecamatan, masuk dijaga secara super ketat, nggak boleh masuk siapapun gitu loh. Lah itu. Dan ada yang lucu lagi yang unik. Gimana? Karena ketika di Kecamatan Kuanyang, di Desa Merembu itu kan 1, 2, 3 sampai 5. Lah yang nomor 5 ini bukan orangnya, orang lain. Orang lain. Namanya Asandi, kemudian diganti oknum pegawai Satpol PP. Waduh. Makanya orang langsung ada di situ. Oh iya, makanya ketika dipajang di foto itu dia pakai masker, padahal itu fisiknya mohon maaf pegawai Satpol PP. Nah, itu kan salah satu contoh amburadulnya banyak yang dilanggar terkait. Kenapa PLT Bupati Kabupaten Bangkalan ini diam saja? Sebenarnya begini, saya masih beretikat baik. Ya mungkin mereka tidak tahu. Ini kan terkesan diam kalau terkesan diam, bahkan terkesan menghindar, seakan-akan mau cuci tangan dari persoalan aduan-aduan masyarakat ini. Tapi bagi kami pembiaran ini juga bagian turut serta dalam kekacauan ini yang ditimbul akibat lemahnya penegakan Perbup 51 ini. Dan ini yang akan memicu bagaimana perpecahan di tengah-tengah masyarakat, bukan kan begitu, Kang? Oh iya, yang kita kan begini, yang kita paling khawatirkan kan itu, karena masyarakat di desa itu kita tahu pasti satu rumpun, dan bahkan satu marga, satu keluarga, kadang masih ada famili, sepupu, ponakan. Nah itu loh yang paling kami khawatirkan. Kayak di Merembu aja, ketua BPD masih sepupu saya. Kemudian juga di P2KD-nya masih ada yang ponakan, masih walaupun agak famili jauh gitu loh. Kemudian juga di Merembu itu oknum ketuanya yang paling berperan aktif. Jadi tidak ada kolektif kolegial memutuskan suatu persoalan itu, enggak, dia tinggal seenaknya kemudian ini gitu loh Pak. Dalam kekacauan yang menurut Kang Rahman. Jadi jangan salahkan masyarakat kemudian melakukan sampai turun aksi begini kan, karena tidak lurus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Coba itu memang ditegakkan sesuai aturan itu, insya Allah enggak. Betul-betul, dan itu ada pengawalan juga. Ketika kami adukan itu segera direspon oleh TPKD. Nah itu loh yang saya sangat menyesal dan sangat sayangkan terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan itu indikasi lemahnya pemerintahan Bangkalan termasuk PLT Bupati Bangkalan. Apa yang penting untuk didengar oleh PLT Bupati Bangkalan, Kak? Kalau saya begini, ketika dari sekian desa itu melakukan konsultasi ke kami, ketika yang rawan dan rentan banyak diduga banyak persoalan-persoalan itu, bukan sekedar rekomendasi, tapi juga bagaimana lebih baik itu diskresi untuk ditunda, benahin, kemudian sistem dan pengawalan yang khusus atau sistemnya seperti apa agar meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Apakah ketika ditunda tidak akan memicu sebuah perpecahan yang lebih besar lagi? Yang ditunda ini kan bagi desa-desa yang bermasalah. Oh gitu. Itu jauh lebih baik, karena kenapa? Saya mengkhawatirkan juga. Misalkan Desa Merembu keluar rekomendasi, tapi tidak bisa mengeksekusi seperti desa yang lain yang walaupun keluar rekom tidak bisa mengeksekusi. Lalu apa? Sebentar, rekomendasi tadi rekomendasi pelolosan. Iya, artinya untuk jalan, untuk terus ini seperti contoh ada satu calon yang mestinya lolos tapi dijegal oleh oknum P2KD-nya, mengadu, dirapatkan, kemudian ternyata setelah dievaluasi ini benar dan mestinya ini lolos. Nah, ketika lolos keluarlah rekomendasi dari Bupati Bangkalan, BLT Bupati Bangkalan, keluar rekomendasi tapi di bawah tetap tidak mengindahkan itu.
Hancur juga. Hancur juga lah. Hal-hal yang sekiranya rekomendasi itu tidak bisa dilakukan suatu tindakan yang untuk menegakkan ini, ya lebih baik diundur. Artinya ada stand untuk saling memperbaiki, untuk saling mengevaluasi. Oke. Bagaimana Kak Rahman Takir melihat sinergitas antara P2KD dengan PLT Bupati Bangkalan ini seakan-akan kan tidak sejalan? Rekomendasi tidak digubris, kan begitu. Apakah memang betul-betul tidak sejalan, ataukah hanya dimunculkan kepada permukaan? Ini seakan-akan tidak sejalan, atau bagaimana Kak Ali? Enggak, saya tidak ke sana menurut saya, karena memang ini lemahnya edukasi, lemahnya informasi, lemahnya penyampaian terhadap masyarakat. Saya tidak yakin bahwa P2KD itu memahami. Memang ketika persoalan politik itu banyak oknum-oknum lah yang berbuat begitu, tapi karena persoalan yang tidak paham, artinya tidak semua P2KD itu hanya mengikut saja, yang akhirnya hanya unsur ketuanya saja yang dominan, akhirnya dia melakukan upaya-upaya ketika tidak netral itu sangat mudah, kan gitu kan. Lemahnya apa itu namanya itu edukasi, lemahnya bimbingan terhadap mereka yang akhirnya tidak sama sekali tidak memahami Perbub itu seperti apa. Kadang ada satu contoh di P2KD Merombok, loh ini aturan bakunya kan memang Perbub, tidak boleh menyimpang dari Perbub 51 dan 2002 itu. Tapi mereka mensondingkan dengan perda yang lain, kan nggak bisa. Ini urusan Perbub sudah matang. Kalau memang Perbubnya berbicara seperti ini, ya seperti itu. Satu contoh adik saya, karena pengalaman pemerintahnya hanya berapa bulan, itu di negara yang akhirnya dianggap dikosongkan. Saya tanya, apa dasarnya? Karena dalam Perbub tidak menyebutkan harus ada pengabdian di pemerintahan itu sekian tahun, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali ditentukan, misal minimal pengabdian itu misalnya 3 tahun, 4 tahun, nggak ada. Lah dasar itu akhirnya dikosong. Ketika tanya perda nomor berapa dan apa? Karena kewenangan, karena kebetulan desa Kemalan pemerintahan di satu desa staf kan itu kan. Kewenangan itu ada kewenangan tersendiri ketika kepala desa itu ada pemerintahan desa, ada di situ. Jangan dicampur adukan dengan Perbubnya. Jadi ada aturan perda di situ, cara teknis pemerintahan desa itu mengangkat apa sesuai dengan yang diinginkan, sesuai kebutuhan oleh desa itu, tidak perlu dicampur adukan. Karena apa? Ketika jadi perangkat tidak bermaksud untuk mencalonkan kepala desa, tidak ada hubungannya. Jangan di kemudian ini aturan kita melaksanakan Pilkades ini Perbub 5122 itu titik. Oke, baik Rahman. Berarti teman-teman semuanya, subscriber setia dan viewers setia dari 0% Podcast, kita fokus ke Desa Merombok aja sebagai gambaran ya. Bagaimana P2KD di desa-desa ini masih banyak permasalahan yang sampai saat ini sanksinya juga tidak jelas. Walaupun sudah diketahui oleh P2KD dan TFPKD Kabupaten Bangkalan, termasuk PLT Bupati sendiri. Artinya karena kita sudah dapatkan kapan hari kami masyarakat Merombok menduduki kantor Pemkab sampai malam sampai pukul 21. Tuh ya. Kurang lebih 170 orang. Itu ditemui? Ditemui oleh asisten 1 sama kepala DPM DPLT juga, kepala DPMD. Ditemui, akhir mereka masih melakukan rapat. Mungkin sampai malam kami menduduki, kemudian jam 21 baru kita temui bahwa dia akan dikeluarkan satu rekom, namun diberi kesempatan untuk memanggil P2KD. Ketika dipanggil P2KD-nya hari Jumat kemarin tidak hadir alasan sakit. Kemudian untuk besok ini dipanggil lagi. Besok? Nah, itu kan sudah suatu pelecehan ketika mereka misalkan tetap tidak hadir. Kemudian ini kan mesti harus kita pahami juga. Ini terus berlangsung kemudian tidak hadir. Masa kita hanya memikirkan hanya seorang oknum P2KD, sedangkan kita secara by data kita siap untuk berargumentasi. Betul. Itu kemudian masa mau ada beban terus sampai kapan kan itu kan? Nah itu makanya luar biasa karena kebetulan saya mengikuti secara betul detail itu, jadi memahami betul seperti apa dan makan ini sampai saat ini ketika hasil penetapan itu ketua BPD-nya aja tidak tanda tangan di Desa Merombok. Iya. Padahal sudah ditetapkan. Secara jadwal sudah lewat lebih dari tanggal 29.
kemudian dilakukan secara terselubung karena tidak ada undangan, tidak ada pengumuman, dan tempatnya di kantor kecamatan Kuanyar kan itu kan. Ya kan? Nah, ini kan unik. Kami itu ada semacam ingin memberikan edukasi, bisa saja di desa lain terjadi semacam itu. Iya. Ayo, kenapa kita fair saja, kita lakukan, tegakkan Perbu. Pemerintah harus tegas untuk melakukan itu, menindak itu, hal itu, laksanakan itu loh, pesta demokrasi, masyarakat biar juga tetap happy. Kalau menang itu urusan nanti, itu hal biasa, tapi beri kesempatan ini. Bahkan yang lebih unik lagi ini kan begini, ada semacam yang kita tidak bisa pahami, kita bisa pahami semua, kita kearifan lokal. Kebetulan di desa kami ini calonnya itu ada 3 calon dari luar desa Merombo. Oke lah, secara aturan boleh sah-sah saja. Iya, boleh sah-sah saja. Namun kan unik, calon dari luar itu dari salah satu desa, sama perangkat desa itu 3-tiganya. Kan unik juga itu loh. Ada apa kemana ini? Secara aturan boleh sah-sah saja, monggo. Tapi juga harus mestinya panitia itu, misalnya TPKD harus peka dan paham ini benar nyalon apa dicalonkan. Iya, betul. Itu loh. Betul. Mestinya itu ada sensitivitas penilaian di situ juga. Ini benar-benar nyalon apa dicalonkan. Kemudian kan mesti timbul pertanyaan, ini kok munculnya calon ini kok dari desa ini semua, perangkat desa ini digiring ke desa ini. Lah bagaimana perasaan, kejiwaan para tokoh masyarakat kita kan semacam diinjak-injak. Lah itulah saya terus menghimbau untuk tetap kondusif ya. Ini lo aturan, saya mendukasi ini lo aturan begini. Tapi kan tetap timbul pertanyaan dari desa lain kecamatan, kemudian perangkat desa itu 3-tiganya perangkat desa didaftarkan di desa kami. Nah, itu desa itu nyata ya, Kak, ya? Oh, nyata. Bahkan PJ-nya pun dari desa itu, PJ kepala desa dari desa itu. Jadi ada PJ, ada 3 calon dari desa itu, perangkat desa tersebut itu kan mesti ada kajian tersendiri bagi pemerintah Bangkalan kan itu kan, dan juga bagi penegak hukum selaku penjaga keamanan itu harus mencekam paham atau pura-pura gak paham sih PLT Bupati Bangkalan kalau menurut Menurut saya, ya saya sering bilang karena pemerintah itu sering tidak sensitif merespon kritikan atau aspirasi dari masyarakat. Saya bilang istilah saya itu budek. Mohon maaf. Loh, ini kan saya kan seorang aktivis, biasa redaksi bahasa-bahasa itu kan memang saking antusiasnya, jengkelnya. Kenapa ketika kami punya aspirasi selalu tidak dengarkan? Saya bilang bahwa pemerintah Bangkalan itu budek begitu ya. Luar biasa sekali teman-teman semuanya, dan memang betul berbicara soal pemilihan kepala desa ini kayak sangat sensitif sekali. Kalau saya simak dari apa yang disampaikan oleh Kak Rahman tadi, bagaimana Kak Rahman ini menahan untuk tidak sampai terjadi satu perpecahan dan juga konflik sehingga menimbulkan hal-hal yang sangat tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Masih menempuh dengan jalur-jalur hukum kan, begitu. Makanya itulah acuannya Perbup 51. Ayo ikuti, saya selesai, yang tidak ada. Oke. Secara singkat Kak Rohman, saya ingin tanya, P2KD di Desa Merombo ini netral nggak? Tidak. Kalau TFPKD di Kabupaten Bangkalan netral nggak? Saya bilang tetap tidak itu, karena masif, kayaknya by design. Ketika dari sudut pandang saya, dari sekian desa ini ada redaksi argumentasi P2KD itu, mohon maaf, kayaknya pinjam suaranya orang-orang di TPKD gitu loh, Mas. Oh gitu. Iya, redaksinya itu loh. Ini seorang P2KD menjawab seperti ini, bahkan mohon maaf, bukan pakar hukum, bukan ini kan itu kan. Tapi redaksinya, karena saya sering ke TPKD, semacam redaksi orang-orang yang sudah paham betul. Namun ketika kami ajak diskusi, sahabat-sahabat, lemah. Kenapa? Karena semacam tutorialnya itu belum matang untuk diedukasi oleh teman-teman di P2KD itu. Terakhir, sebelum kita tutup podcast ini, satu kata untuk PLT Bupati Bangkalan. Budek. Budek Itu saja ya. Oke.
Baik, teman-teman semuanya, subscriber setia dan viewers 0% podcast, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ke depan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan tahap 2 ini lebih diperbaiki, baik dari aturan dan juga Perbup 51 nomor 22, TFPKD dan P2KD. Berikut juga dari keterangan Kak Rahman tadi, PLT Bupati Bangkalan juga harus tegas dalam hal ini. Jangan sampai terjadi satu hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Demikian, saya Terus Bangkit. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Kak Rahman Ya, sudah terima hadir. kasih sama-sama.